Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devina Putri dengan NPM 2170065164044 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informasi. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang diberikan dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan yang membahas tentang rangkuman materi 1 hingga materi ke-7. Materi pertama adalah komunikasi data dan jaringan. Komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui dua transmisi, misalnya seperti kabel. Definisi lain dari komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data secara elektronik dari dua atau lebih alat yang terhubung ke dalam sebuah network melalui suatu media. Efektivitas sistem komunikasi data tergantung pada 4 karakteristik yang mendasar. Karakteristik dasar komunikasi data antara lain adalah pengiriman, yaitu sistem yang harus mengirimkan data ke tujuannya, lalu akurasi, sistem yang harus memberikan data tentunya yang akurat, lalu ketepatan waktu, sistem yang harus mengirimkan data pada waktu yang tepat, lalu yang terakhir ada jitter yang mengacu pada variasi waktu kedatangan paket. Lalu jaringan komunikasi data, seringkali sangat tidak praktis saat dua perangkat komunikasi dihubungkan secara langsung dari ujung ke ujung. Contoh kemungkinan yang terjadi adalah yang pertama, bila perangkat-perangkatnya merupakan bagian yang saling jauh terpisah, misalnya berada pada jarak ribuan kilometer, tentunya akan memakan biaya yang sangat banyak sekali untuk menyambung dan menghubungkannya. Lalu yang kedua, terdapat serangkaian perangkat masing-masing membutuhkan jaringan yang untuk menghubungkan satu sama lain pada waktu-waktu yang berbeda. Sebagai contoh adalah seluruh telepon di dunia, serta semua terminal dan komputer yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang sama. Solusi bila terjadi masalah seperti ini adalah dengan cara menghubungkan masing-masing perangkat tersebut dengan suatu jaringan komunikasi. Lalu, ada protokol dan arsitektur protokol. Saat membahas masalah komunikasi komputer dan jaringan komputer, terdapat dua konsep penting, yaitu protokol dan arsitektur komunikasi komputer. Sebuah protokol dipergunakan untuk proses komunikasi di antara entiti pada sistem yang berbeda-beda. Istilah entiti dan sistem dipergunakan dalam berbagai istilah umum. Sebagai contoh entiti adalah program-program aplikasi user, program transfer file, sistem manajemen database, fasilitas elektronik mail, dan terminal. Sedangkan contoh untuk istilah sistem adalah komputer, terminal, dan sensor remote. Umumnya, suatu entiti cukup mampu untuk mengirim dan menerima informasi, dan suatu sistem secara fisik merupakan objek yang berbeda yang memuat satu entiti atau lebih. Elemen-elemen kunci untuk sebuah protokol adalah sinteks, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan format data dan level-level sinyal, semantik, meliputi informasi, kontrol untuk koordinasi dan pengendalian kesalahan, ini meliputi kesesuaian urutan dan kecepatan. Lalu materi yang kedua adalah transmisi data. Terminologi transmisi. Transmisi data terjadi di antara transmitter dan receiver melalui beberapa media transmisi. Media transmisi dapat digolongkan sebagai guided dan unguided. Media transmisi guided adalah ujung ke ujung bila ia menyediakan suatu hubungan langsung di antara dua perangkat dan membagi media yang lama. Pada sebuah bentuk multi-point guided, lebih dari dua perangkat membagi media yang sama. Dengan guided media, gelombang dikendalikan dengan jalur fisik. Contoh guided media adalah twisted pair, coaxial kabel, serta fiber optik. Sedangkan unguided media menyediakan alat untuk mentransmisikan gelombang-gelombang elektromagnetik, namun tidak mengendalikannya. Contohnya adalah perambatan di udara dan laut. Sebuah transmisi dapat berupa simplex, half duplex, atau full duplex. Pada transmisi simplex, sinyal ditransmisikan hanya pada satu direction, satu station sebagai transmitter dan yang lainnya adalah receiver. Pada operasi half duplex, kedua station dapat mentransmisikan namun hanya satu station pada saat yang sama. Sedangkan pada operasi full duplex, kedua station bisa mentransmisikan secara bersamaan. Lalu selanjutnya adalah sinyal.
Sinyal merupakan suatu fungsi waktu, namun juga dapat diekspresikan sebagai suatu fungsi frekuensi, di mana sinyal terdiri dari komponen-komponen frekuensi yang berbeda. Pandangan frekuensi domain dari suatu sinyal lebih penting bagi suatu pemahaman mengenai transmisi data dibandingkan pandangan time domainnya. Bila dipandang sebagai suatu fungsi waktu, sebuah sinyal elektromagnetik dapat berupa sinyal kontinu atau diskret. Sinyal kontinu adalah sinyal di mana intensitasnya berubah-ubah dalam bentuk halus sepanjang waktu. Dengan kata lain, tidak ada sinyal yang terputus atau diskontinu. Sedangkan sinyal diskret adalah sinyal di mana intensitasnya mempertahankan level yang konstan selama beberapa periode waktu dan kemudian berubah-ubah ke level konstan yang lainnya. Sinyal kontinu dapat menggambarkan percakapan dan sinyal diskret dapat menggambarkan biner 1 dan 0. Sinyal terbagi dengan dua jenis, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter utama yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitudo dan frekuensi. Isyarat analog umumnya dikatakan dengan gelombang sinus, mengingat gelombang sinus merupakan dasar untuk semua bentuk isyarat analog. Gelombang pada sinyal analog biasanya berbentuk gelombang sinus mempunyai 3 variabel dasar, yaitu amplitudo, frekuensi, dan phase. Sinyal digital adalah buatan teknologi yang mampu mengubah sinyal menjadi gabungan urutan bilangan 0 dan 1, sehingga tidak mudah mempengaruhi oleh dirau. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat, tetapi transmisi dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Biasanya isyarat ini juga dikenal dengan isyarat diskret. Sistem digital merupakan bentuk sampling dari sistem analog. Digital pada dasarnya dikodekan dalam kode biner, dalam bentuk biner. Banyaknya nilai suatu sistem digital dibatasi oleh lebarnya jumlah bit. Jumlah bit juga sangat mempengaruhi nilai akurasi sistem digital. Lalu materi yang ketiga adalah transmisi data digital dan analog. Dalam mentransmisikan data dari sumber ke tujuan, satu hal yang harus dihubungkan dengan sifat data, arti fisik yang hakiki dipergunakan untuk menyebarkan data. Dan pemrosesan atau penyetelan apa yang perlu dilakukan sepanjang jalan untuk memastikan bahwa data yang diterima dapat dimengerti dengan baik. Dari pertimbangan ini, inti terpentingnya adalah apakah kita dapat menghadapi analog entity ataukah digital entity. Secara kasar, istilah analog dapat disamakan dengan continuous, sedangkan digital dengan diskret. Dua istilah ini dapat dipergunakan dalam komunikasi data, dan sedikitnya dalam 3 konteks. Yang pertama, data, persinyalan, dan transmisi. Data dan sinyal. Konsep mengenai data analog dan digital cukup sederhana. Analog data menerima nilai yang terulang secara terus-menerus dan kontinu dalam beberapa interval. Sebagai contohnya, suara dan video mengubah pola intensitas secara terus-menerus. Sebagian besar data yang dikumpulkan oleh sensor, seperti temperatur dan tekanan, dinilai tanpa henti. Digital data menerima nilai-nilai yang berlainan, misalnya teks dan bilangan bulat. Dalam suatu sistem komunikasi, data disebarkan dari satu titik ke titik yang lainnya melalui sebuah alat sinyal-sinyal elektrik. Suatu sinyal analog merupakan aneka macam gelombang elektromagnetik yang berlangsung terus-menerus yang kemungkinan disebarkan lewat beberapa macam media. Tergantung pada spektrum, contohnya pada media kabel, semacam test-pair, dan Quasar kabel fiber optik, dan atmosfer atau ruangan perambatan. Sinyal digital adalah suatu rangkaian voltase pulsa yang bisa ditransmisikan melalui sebuah media kabel. Sebagai contohnya adalah suatu level voltase positif konstan yang ditunjukkan sebagai biner 1, sedangkan level voltase negatif konstan dengan biner 0. Gangguan transmisi. Dalam sistem komunikasi, sinyal diterima dengan kemungkinan berbeda dengan sinyal yang ditransmisikan karena adanya gangguan transmisi bagi analog sinyal. Gangguan ini dapat menurunkan kualitas sinyal, sedangkan bagi digital sinyal akan natural bit bila bit error. Biner 1 diubah menjadi biner 0 dan seterusnya. Gangguan yang paling signifikan adalah antonese atau distorsi antonese, terus distorsi delay dan dirau. Antonese merupakan memiliki kekuatan sinyal yang berkurang bila jaraknya
terlalu jauh melalui media transmisi. Untuk weighted media, penurunan dalam hal kekuatan atau atenuasi pada umumnya mengikuti fungsi logaritmanya, sehingga bisa dinyatakan sebagai jumlah disable konstan per unit jarak. Lalu untuk unweighted media, atenuasi adalah fungsi yang lebih kompleks dari jarak atenuasi membawakan 3 pertimbangan yang untuk membangun transmisi. Yang pertama ada sinyal yang diterima harus cukup kuat sehingga harus elektronik pada receiver bisa mendeteksi sinyal. Yang kedua, sinyal harus mempertahankan level yang lebih tinggi dibandingkan di raw yang diterima tanpa error. Ketiga, atenuasi merupakan fungsi frekuensi yang meningkat. Lalu ada distorsi delay. Distorsi delay merupakan sebuah fenomena khas yang pada media weighted. Distorsi terjadi disebabkan oleh kenyataan bahwa kecepatan penyebaran sebuah sinyal melewati medium weighted berbeda dengan frekuensi. Untuk sebuah sinyal band terbatasi, kecepatannya cenderung sangat tinggi di dekat pusat frekuensi dan turun mengarah pada kedua sisi band, sehingga berbagai komponen frekuensi suatu sinyal akan mencapai receiver pada waktu yang berlainan dan mengakibatkan fasenya berubah di antara fase yang berbeda-beda. Lalu ada di raw. Untuk suatu peristiwa transmisi data, sinyal yang diterima akan berisikan syarat sinyal-sinyal yang ditransmisikan, dimodifikasi oleh berbagai distorsi yang terjadi melalui sistem transmisi, plus sinyal-sinyal tambahan yang tidak diinginkan yang diselipkan di suatu tempat di antara transmisi dan penerimanya. Di raw dibagi menjadi 4 kategori, yaitu di raw suhu, di raw intermulasi, crosstalk, dan di raw impulse. Materi yang keempat adalah media transmisi. Yang pertama, media transmisi guided. Sebuah informasi dapat ditransfer dari satu tempat ke tempat lain melalui dua media transmisi, yaitu media guided dan unguided. Media guided adalah informasi yang ditransfer melalui media yang tampak secara fisik sepanjang jalur di mana sinyal disebarkan meliputi twisty pair, coaxial kabel, dan serat fiber optik. Media unguided memanfaatkan sebuah antena untuk transmisi di udara, ruang hampa udara, atau air. Teknik transmisi unguided dipergunakan untuk komunikasi informasi mencakup radio, siaran gelombang mikroterestrial, dan satelit. Sedangkan transmisi inframerah dipergunakan di beberapa aplikasi lain. Dalam suatu sistem transmisi data, media transmisi merupakan jalur fisik di antara transmitter dan receiver. Media transmisi untuk gelombang elektromagnetik dibedakan menjadi dua, yaitu guided dan unguided. Pada media guided, gelombang dipandukan di sepanjang media secara fisik. Media sendiri tampak kasat mata, misalnya seperti twist pair, tembaga, coaxial kabel tembaga, dan serat optik. Atmosfer dan ruang angkasa adalah contoh dari media unguided yang berlaku sebagai media untuk mentransmisikan gelombang elektromagnetik, namun tidak merandu pada sekalian. Bentuk transmisi semacam ini tidak memerlukan kabel sebagai pengantarnya. Lalu yang kedua adalah twisted pair. Twisted pair adalah media transmisi guided yang paling hemat dan paling banyak digunakan. Deskripsi dari twisted pair itu adalah sebuah twisted pair terdiri dari dua kawat yang disekat dan disusun dalam suatu pola spiral beraturan. Pasang kawat bertindak sebagai satu jalur komunikasi tunggal. Biasanya beberapa pasangan kawat ini tersebut dibandel menjadi satu kabel dengan cara dibungkus dalam sebuah sarung pelindung yang keras. Pada jarak yang sangat jauh, kabel diberisikan ratusan kawat kabel terpasang yang berdekatan dalam satu bandel, biasanya sedikit berlainan panjang gulungannya untuk mengurangi interferensi crosstalk. Pada jalur jarak panjang gantung itu bervariasi dari 5 sampai 15 cm. Twisted pair memiliki dua jenis, yaitu unshielded dan shielded. Unshielded twisted pair atau UTP berupa kabel telepon biasa. Pada umumnya di perkantoran menggunakan kabel unshielded twisted pair lebih banyak dibandingkan di rumah atau telepon sederhana. Unshielded twisted pair adalah subjek yang untuk interferensi elektromagnetik eksternal, meliputi interferensi dari twisted pair yang berdekatan dan dari the raw yang muncul dari lingkungan sekitar. Sedangkan shielded
Twitspire memiliki kinerja yang lebih baik pada rate data yang lebih tinggi, namun shielded Twitspire sedikit lebih mahal dan tidak mudah dioperasikan dibandingkan dengan unshielded Twitspire. Quasar kabel. Quasar kabel seperti halnya dengan Twisted Pair terdiri dari dua konduktor, namun disusun berlainan untuk mengatur pengoperasiannya melalui jangkauan frekuensi yang lebih luas. Terdiri dari konduktor silindris yang mengelilingi suatu kawat konduktor dalam tunggal konduktor bagian dalam dibungkus baik dengan konduktor kawat jaring maupun penyekat dalam. Konduktor terluar dilindungi oleh suatu selubung atau pelindung. Sebuah Quasar kabel di tunggal memiliki diameter mulai dari 1 sampai 20 cm. Quasar kabel juga dapat dipergunakan untuk jarak yang lebih jauh dan mampu mendukung beberapa stasiun dalam sebuah jalur dipakai banyak user dibandingkan Twitspire. Quasar kabel mungkin merupakan media transmisi yang paling bermanfaat untuk segala macam keperluan, serta dapat dipergunakan untuk berbagai jenis aplikasi. Aplikasi yang terpenting adalah penghubung sistem komputer, distribusi siaran televisi, transmisi telepon jarak jauh, jangkau pendek, dan local area network. Lalu ada serat optik. Serat optik sangat tipis sekali, namun memiliki kemampuan tinggi memandu sebuah sinar optik. Serat optik terbuat dari berbagai jenis kaca dan plastik. Kerugian terendah dapat diperoleh dengan menggunakan serat yang terbuat dari ultra pure fuchsia silika, namun serat ultra pure ini sulit diproduksi dan juga jenis lainnya adalah serat kaca higher loss multi komponen yang lebih ekonomis namun masih memberikan kinerja yang baik, sedangkan serat plastik sedikit lebih mahal dan bisa dipergunakan untuk koneksi jarak di mana tingkat kerugian masih dapat diterima. Sebuah kabel serat optik memiliki bentuk silindris dan terdiri dari 3 konsentris, yaitu inti, cladding, dan selubung. Lalu ada media transmisi unguided. Transmisi guided itu ada 2 media, yaitu transmisi wireless dan gelombang mikrosatelit. Transmisi wireless diperoleh melalui sebuah alat yang disebut dengan antena. Untuk transmisi antena menyebarkan energi elektromagnetik ke dalam media, sedangkan untuk pemanasan sinyal antena menangkap gelombang elektromagnetik dari media. Pada dasarnya terdapat 2 jenis konfigurasi untuk transmisi wireless, yaitu searah dan segala arah. Untuk konfigurasi searah, antena pentransmisi mengeluarkan sinyal elektromagnetik yang terpusat. Antena pentransmisi dan antena penerima harus disejajarkan dengan hati-hati. Umumnya semakin tinggi frekuensi sinyal, semakin mungkin memfokuskan ke dalam sinar searah. Untuk konfigurasi segala arah, sinyal yang transmisikan menyebar luas ke segala penjuru dan diterima oleh banyak antena. Lalu yang kedua adalah gelombang mikrosatelit. Satelit komunikasi ini adalah sebuah station relay gelombang mikro, dipergunakan untuk menghubungkan 2 atau lebih transmitter atau receiver gelombang mikro pada bumi, yang dikenal dengan stasiun bumi atau ground station. Satelit menerima transmisi di atas satu band frekuensi, amplifies dan mengulang sinyal-sinyal, lalu mentransmisikan ke frekuensi yang lainnya. Sebuah satelit pengorbit tunggal akan beroperasi pada beberapa band frekuensi yang disebut sebagai transponder channel atau singkatnya transponder. Yang pertama, satelit digunakan untuk menyediakan jalur titik ke titik di antara 2 antena dan stasiun bumi. Yang kedua adalah satelit yang menyediakan komunikasi antara satu transmitter dari stasiun bumi dan sejumlah receiver stasiun bumi. Materi yang kelima adalah pengkodean data. Yang pertama, data digital, sinyal-sinyal digital. Data digital, sinyal digital adalah bentuk paling sederhana dari pengkodean digital. Dari data digital ditetapkan satu level voltase untuk biner, satu dan lainnya untuk biner 0. Semua pengkodean yang lebih kompleks digunakan, skema pengkodean yang lebih kompleks digunakan untuk meningkatkan kinerja dengan cara mengubah spektrum sinyal serta dengan menyediakan kemampuan sinkronisasi. Data digital, sinyal analog
adalah sebuah mode mengubah data digital menjadi sinyal analog sehingga dapat ditransmisikan sepanjang saluran analog. Teknik dasarnya adalah amplitudo shifting, frekuensi shifting, dan fase shifting. Ketiganya mengubah satu karakter atau lebih suatu frekuensi pembawa agar lebih menimbulkan data biner. Data analog sinyal digital adalah data analog yang misalnya suara dan video diubah ke bentuk digital agar mampu menggunakan fasilitas-fasilitas transmisi digital. Teknik yang paling sederhana adalah pulse code modulation yang melibatkan pengambilan sampel analog data secara periodik dan mengkuantisasi sampel. Lalu ada data analog, sinyal analog. Data analog dimodulasi oleh suatu frekuensi pembawa agar menghasilkan sinyal analog dalam band frekuensi yang berlainan yang dapat digunakan pada sistem transmisi analog. Teknik dasar untuk ini adalah amplitudo modulation, frekuensi modulation, dan fase modulation. Data digital, sinyal-sinyal digital merupakan deretan pulsa voltase yang terputus yang berlainan dan masing-masing memiliki ciri-ciri tersendiri. Setiap pulsa merupakan sebuah elemen sinyal. Data binder ditransmisikan melalui pengkodean setiap bit data ke dalam elemen-elemen sinyal. Lalu ada data digital, sinyal-sinyal analog. Untuk jaringan telepon digunakan dengan modem-modem yang menghasilkan sinyal-sinyal dengan rentang frekuensi suara. Teknik dasar yang sama digunakan untuk modem yang menghasilkan sinyal-sinyal pada frekuensi yang lebih tinggi. Jadi terdapat 3 dasar pengkodean atau teknik modulasi untuk mentransformasikan data digital menjadi sinyal-sinyal analog, yaitu amplitudo shifting, frekuensi shifting, dan fase shifting. Data analog, sinyal-sinyal digital. Di sini kita mengamati proses mentransformasi data analog menjadi sinyal-sinyal digital, atau lebih tepatnya sebagai suatu proses mengubah data analog menjadi data digital. Proses ini disebut digitalisasi. Bila data analog diubah menjadi data digital, maka terjadi banyak hal. Di antaranya data digital dapat ditransmisikan menggunakan NRLGL yang langsung beranjak dari data analog ke sinyal digital. Lalu ada data digital dapat ditandai dengan sinyal digital yang menggunakan kode lain selain NRLGL, sehingga diperlukan satu langkah tambahan. Lalu yang terakhir adalah data digital yang dapat diubah menjadi satu sinyal analog. Perangkat yang dipergunakan untuk mengubah data analog menjadi bentuk digital dan melindungi data analog yang asli dalam kondisi digital disebut sebagai kodek. Lalu ada data analog, sinyal analog. Didefinisikan sebagai proses menggabungkan suatu sinyal input dengan sinyal pembawa frekuensi agar menghasilkan sebuah sinyal yang bandwidth-nya dipusatkan di tengah-tengah frekuensi. Untuk data digital, keperluan modulasi harus jelas. Bila hanya tersedia fasilitas transmisi analog, modulasi diperlukan untuk mengubah data digital menjadi bentuk analog. Tujuan digunakan modulasi ini menjadi kurang jelas bila datanya sudah berbentuk analog. Setelah itu baru sinyal-sinyal suara ditransmisikan melalui saluran telepon di spektrum asli. Terdapat 2 alasan utama modulasi analog dari sinyal-sinyal analog ini, yaitu diperlukan frekuensi yang lebih tinggi agar transmisi dilakukan lebih efektif. Untuk transmisi encoded kelihatannya tidak mungkin untuk mentransmisikan sinyal baseband karena diperlukan antena-antena yang memiliki diameter beberapa kilometer. Lalu ada modulasi yang membolehkan frekuensi division multiplexing. Lalu pada materi selanjutnya, saya menggabungkan materi ke-6 dengan materi ke-7 karena sama-sama membahas tentang jaringan komputer. Jaringan komputer adalah interkoneksi antara dua komputer autonomous atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel. Autonomous adalah apabila sebuah komputer tidak melakukan kontrol terhadap komputer lain dengan akses penuh, sehingga dapat membuat komputer lain restart, shutdown, dan kehilangan file atau kerusakan sistem. Dalam definisi networking yang lain, autonomous dijelaskan sebagai jaringan independen dengan manajemen sistem sendiri.
yang memiliki topologi jaringan, hardware, dan software tersendiri, dan dikoneksikan dengan jaringan autonomus yang lain. Dua unit komputer dikatakan terkoneksi apabila keduanya bisa saling bertukar data, berbagai resource yang dimiliki seperti file, printer, media penyimpanan seperti hard disk, flash disk, CD-ROM, flash disk, dan lain-lain. Data yang berupa teks, audio, maupun video bergerak melalui media kabel atau tanpa kabel, sehingga memungkinkan pengguna komputer dengan jaringan komputer dapat saling bertukar file atau data mencetak pada printer yang sama dan menggunakan hardware software yang terhubung dalam jaringan bersama-sama. Lalu ada jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Sebelum jaringan komputer populer, user komputer pernah mengenal sistem terdistribusi. Terdapat hal yang cukup membingungkan dalam pemakaian istilah jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Persamaannya adalah keduanya merupakan sekumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang relatif tidak jauh berbeda, sama-sama harus memindahkan file. Lalu perbedaan utamanya adalah jaringan komputer dan sistem terdistribusi lebih terletak pada jaringan lunak, khususnya pada sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya, karena perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi jaringan yang bersangkutan. Lalu ada sejarah jaringan dan sejarah internet dan web. Sejarah jaringan diketahui pada tahun 1950-an ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer, maka sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal untuk ditemukan suatu distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS atau Time Sharing System. Dan untuk pertama kalinya terbentuklah jaringan komputer pada lapis aplikasi. Pada sistem TSS, beberapa terminal terhubung ke sebuah host komputer. Dalam proses TSS, mulai menampak perpaduan teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi yang pada awalnya berkembang sendiri-sendiri. Pada tahun 1957, Advanced Research Project Agency atau ARPA dibentuk oleh Department of Defense di USA. Pada tahun 1967, desain awal dari ARPANET diterbitkan, dan tahun 1969 DoD menggelar pengembangan ARPANET dengan mengadakan riset untuk menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program ini dikenal dengan nama ARPANET. Lalu ada sejarah internet dan web. Internet pertama kali dibentuk pada tahun 1969 oleh proyek lembaga ARPA dengan nama ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Dan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan tujuan awal dibentuknya ARPANET adalah untuk keperluan militer supaya data tidak tersentralisasi. Penggunaan istilah internet mulai digunakan pada tahun 1982 dengan total 1.000 komputer yang terhubung. Semakin tahun komputer yang terhubung semakin banyak, sehingga pada tahun 1986 diperkenalkan sistem yang punya fungsi menyeragamkan pemberian nama domain yang dikenal dengan nama DNS atau Domain Name System. Pada tahun 1950, tim Berners-Lee menemukan World Wide Web (WWW) yang bisa digunakan publik untuk mencari situs website. Dari tahun ke tahun perkembangan teknologi semakin pesat dan situs website pun semakin banyak. Saat ini tak hanya website, berbagai aplikasi semakin banyak dan memudahkan aktivitas digital kita seperti aplikasi sosial media, aplikasi berbagai video, aplikasi untuk berbelanja online. Ada tujuan dan manfaat pada jaringan. Tujuan utama dari terbangunnya sebuah jaringan pada suatu perusahaan ada resource sharing yang bertujuan agar seluruh program, peralatan, khususnya data dapat digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan. Lalu ada saving money, yaitu perangkat dan data yang dapat di-share akan membuat penghematan anggaran yang cukup besar karena tidak perlu membeli perangkat baru untuk dipasang di tiap-tiap unit komputer. Lalu ada high reliability, kehandalan tinggi. Dia merupakan sistem informasi manajemen kantor terpadu atau sistem pelayanan satu atap dengan teknologi client server. Internet maupun internet dapat diterapkan pada jaringan komputer sehingga dapat memberikan pelayanan handal
cepat, dan akurat sesuai kebutuhan dan harapan. Lalu ada manfaat jaringan. Pada umumnya manfaat jaringan adalah jaringan komputer akan memberikan layanan yang berbeda kepada pengguna di rumah-rumah dibandingkan dengan layanan yang diberikan oleh pada perusahaan. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi daya tarik jaringan komputer pada perorangan, yaitu akses akses ke informasi yang berada di tempat lain, seperti akses berita terkini, info e-government, e-commerce, atau e-business, semuanya up to date. Lalu komunikasi person to person seperti email, chatting, video conference, dan lain-lain. Lalu ada hiburan interaktif seperti acara TV online, radio streaming, download film, atau lagu, dan lain-lain. Lalu terdapat jenis-jenis jaringan. Yang pertama adalah Local Area Network, LAN. Sebuah LAN adalah jaringan yang dibatasi oleh area relatif kecil, umumnya dibatasi oleh area lingkungan seperti sebuah kantor pada sebuah gedung atau tiap-tiap ruangan pada sebuah sekolah. Biasanya jarak antara node tidak lebih jauh dari sekitar 200 meter. Lalu ada Metropolitan Area Network atau MAN. Sebuah MAN biasanya meliputi area lebih besar dari LAN. Misalnya antara gedung dalam suatu daerah seperti wilayah, seperti provinsi atau negara bagian. Dalam hal ini, jaringan menghubungkan beberapa buah jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Sebagai contohnya itu jaringan beberapa kantor cabang sebagai bank, sebuah bank di dalam sebuah kota besar dihubungkan satu dengan yang lainnya. Lalu Wide Area Network atau WAN adalah jaringan yang biasanya sudah menggunakan media wireless, sarana satelit, ataupun kabel serat optik. Karena jangkauannya yang lebih luas, bukan hanya meliputi satu kota atau antar kota dalam suatu wilayah, tetapi mulai menjangkau area atau wilayah otoritas negara lain. Sebagai contohnya adalah jaringan komputer kantor Citibank yang ada di Indonesia ataupun yang ada di negara lain yang saling berhubungan antara jaringan ATM Mastercard, Visa Card, atau Sears yang tersebar di seluruh dunia dan lain-lain. Segitu saja yang dapat saya jelaskan dan dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya atau ketidakjelasan dari apa yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.